Kartu reverse Uno yang lama mungkin sedang diaktifkan lagi. Baru beberapa minggu yang lalu kita membahas kenapa Belarus belum bergabung dalam perang Ukraina sebagai peserta aktif, meskipun sudah lama memiliki status negara uni dengan Rusia dan meskipun sekutu yang jauh lebih jauh telah ikut terlibat. Tapi sekarang kita melihat Zelensky secara terbuka mengancam akan menyerang Belarus jika tuntutan Ukraina tidak dipenuhi. Ini adalah perkembangan terbaru seiring gelombang optimisme yang terus menyebar di Barat. Namun, akankah ini pada akhirnya hanya menjadi omongan keras tapi tidak berarti? Ataukah ancaman Ukraina benar-benar akan mulai diwujudkan? Baiklah, hari ini mari kita coba mencari tahu inti permasalahannya. Kita akan mulai dengan gambaran singkat tentang peran Belarus dalam perang sejauh ini, dengan penekanan pada kekhawatiran keamanan Ukraina saat ini. Lalu, kita akan melihat ancaman yang telah dikeluarkan Ukraina. Apakah itu hanya omong kosong biasa yang tidak berarti, atau mungkin ada sesuatu yang benar-benar akan terjadi? Terakhir, kita akan membahas secara rinci seperti apa pilihan yang dimiliki Ukraina, serta risiko dan keuntungan dari masing-masing pilihan tersebut. Tapi mari kita mulai dengan peran Belarus dalam perang sejauh ini. Dan deskripsi terbaiknya adalah tidak banyak. Peran paling krusial Minsk adalah bertindak sebagai tempat persiapan untuk invasi Februari 2022. Bagian yang sangat sempit itu bekerja dengan sempurna. Namun, pelaksanaan invasi oleh Rusia sendiri tidak berjalan demikian. Itulah sebabnya kita masih membicarakan hal ini lebih dari 4 tahun kemudian. Tentu saja, Kremlin telah mencari dukungan aktif dari Belarus, tetapi Lukashenko telah menolak permintaan tersebut. Siapapun dari luar dapat melihat bahwa perang ini merupakan kekalahan strategis bagi Rusia. Jadi, bergabung secara sukarela dalam pertempuran itu akan menjadi tindakan yang bodoh. Tidak perlu dipedulikan bahwa ada perlawanan internal yang cukup kuat terhadap pemerintahan Lukashenko. Dan terakhir kali situasi memanas, bayang-bayang intervensi Rusia menghalangi pemberontakan terbuka. Dan tidak ada jaminan bahwa Kremlin bisa memberikan dukungan seperti itu hari ini. Itu membuat Belarus hanya bisa memberikan dukungan pasif yang memang terus berlanjut melampaui lokasi persiapan awal. Untuk memulai, ada laporan dari waktu ke waktu tentang Rusia yang menerbangkan drone langsung di atas Belarus untuk menyerang Ukraina. Anda bisa melihat bahwa geografi di sini membuat hal ini menarik hanya dari perspektif jarak. Namun ada juga komponen pertahanan strategis. Ukraina mengerahkan begitu banyak upaya untuk memasang pertahanan anti-drone di timur sehingga menyelinap melalui Belarus terlihat seperti ide yang cerdas. Itu terhubung dengan komponen kedua dari dukungan pasif Belarus yang jauh lebih terdokumentasi dengan baik. Rusia akan menerbangkan drone di sepanjang perbatasan Belarus-Ukraina sekali lagi sebagai cara untuk mengurangi kemampuan Ukraina menggunakan pertahanan udara untuk menembak target-target tersebut. Namun mungkin peran dukungan yang paling luas yang dimainkan Belarus adalah menyediakan navigasi dan koreksi tembakan. Pada dasarnya, Rusia dapat menempatkan sejumlah stasiun relay di dalam Belarus. Stasiun-stasiun tersebut kemudian dapat berkomunikasi dengan drone Rusia saat mereka terbang masuk dan di sekitar Ukraina, memperluas jangkauan komunikasi lebih dekat ke target akhir mereka. Mereka juga dapat membantu drone Rusia yang terganggu sinyalnya dan terbang ke Belarus untuk mendapatkan kembali orientasinya dan kembali ke Ukraina. Di luar ranah militer, Belarus telah membantu Rusia dalam penyulingan minyak, baik bensin untuk pasar domestik Rusia maupun solar untuk mesin perang Rusia. Sekitar tahun 2022, kalimat ini mungkin terdengar konyol. Namun dengan serangan Ukraina yang tak kunjung henti terhadap kilang minyak Rusia, hal ini kini menjadi kenyataan. Rusia membutuhkan bantuan untuk memenuhi permintaan di kedua sisi, baik sipil maupun militer, dan Belarus adalah salah satu dari sedikit negara yang dapat dengan mudah mengambil peran tersebut. Satu catatan terakhir tentang hal yang tidak terlalu dikhawatirkan Ukraina, yaitu terulangnya rute invasi pada Februari 2022. Tentu saja, mungkin suatu hari nanti Rusia akan mencoba hal ini lagi. Namun, Kremlin harus terlebih dahulu mengumpulkan pasukan dan perlengkapan ke lokasi tersebut dalam jumlah yang akan terlihat jelas oleh semua orang. Dan bahkan jika Rusia mencoba melakukan sesuatu secara diam-diam, ada begitu banyak orang di daerah itu yang bisa berubah menjadi milisi dalam semalam, sehingga strategi itu tetap tidak akan efektif. Jadi, ada banyak bidang di mana Belarus membantu Rusia. Namun, mencoba membuat Ukraina tetap waspada terhadap front lain hampir tidak terlihat penting. Itu membawa kita ke akhir pekan lalu, ketika Zelensky mengeluarkan ultimatum kepada Belarus. Usir Rusia atau saksikan Ukraina melakukannya atas nama Belarus, yang secara efektif menepis anggapan Lukashenko bahwa Belarus tidak terlibat dalam perang.
Namun mengingat segala hal lain yang sedang terjadi di dunia saat ini, Anda mungkin belum sempat memikirkannya, terutama jika Anda kebanyakan mengonsumsi media berita yang condong ke kiri. Sebenarnya, cerita ini justru lebih banyak diliput oleh media-media kiri moderat daripada yang lain. Namun publikasi yang lebih kiri lagi justru tampak sangat diam soal ini. Dan bahkan jika Anda melihat beritanya, Anda mungkin tidak membaca versi yang sama dari berita tersebut. Media-media yang condong ke kiri cenderung membingkai cerita ini dari sisi moral dan kemanusiaan. Sementara media-media yang condong ke kanan lebih fokus pada hubungan geopolitik antara Belarus dan Rusia. Saya mengetahui perbedaan-perbedaan ini berkat sponsor yang kembali mendukung video hari ini, Ground News. Mereka selalu ada untuk Anda dengan menghadirkan blind spot, yaitu rangkuman cerita-cerita yang terlewatkan oleh segmen-segmen tertentu dari landscape media. Dan dengan mengunjungi ground.news/lines on maps atau memindai kode QR di layar Anda bisa mendapatkan diskon luar biasa sebesar 40% untuk paket Vantage agar bisa mengakses semua ini dan masih banyak lagi. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Ground News yang telah mensponsori video hari ini. Ngomong-ngomong, Anda bisa melihat bahwa Zelensky memang serius. Belarus hanya diberi waktu 1 minggu untuk mematuhi, berbeda dengan peringatan biasanya yang 2 minggu. Tapi dengan serius, reaksi pertama Anda seharusnya adalah mengetuk tanda itu. Jangan dengarkan apa yang dikatakan para pemimpin. Ada semua insentif untuk menggertak di sini. Jika Belarus berpikir bahwa Ukraina serius, maka mereka mungkin akan mengusir Rusia. Itu akan memberikan Ukraina apa yang diinginkannya tanpa harus melakukan apapun, yang akan memberikan insentif bagi Ukraina yang lebih lemah untuk menggertak seolah-olah mereka kuat. Pada gilirannya, pernyataan itu sendiri tidak dapat memberikan informasi berarti yang akan mengubah bagaimana Belarus akan merespons. Sekarang, masalah dengan respons dunia modern kita terhadap omong kosong adalah kita sering terlalu jauh ke arah sebaliknya. Ancaman verbal tidak selalu merupakan kebohongan. Trump mengatakan itu jadi pasti salah telah menjadi semacam meme, tapi saya khawatir terlalu banyak orang benar-benar mempercayai hal itu dan mempercayainya dengan risiko mereka sendiri, mungkin seperti yang seharusnya Iran ajarkan kepada kita. Bagian pertama tanda itu hanya memperingatkan kita bahwa sekedar mengucapkan sesuatu dengan sendirinya tidak memberi banyak informasi. Dan jika Lukashenko melihat bagian kedua dari tanda itu, dia mungkin mulai khawatir, yang tampaknya memang terjadi berdasarkan upayanya baru-baru ini untuk mencairkan hubungan diplomatik dengan Ukraina. Kamu mungkin sudah melihat angka-angka pertukaran wilayah ini belasan kali sampai sekarang. Beberapa bulan terakhir, Ukraina berhasil meraih kemajuan yang terkonsentrasi di Zaporizhia setelah sekitar 1,5 tahun Rusia secara konsisten mengendalikan tempo perang. Kemajuan tersebut tampaknya mulai melambat pada bulan Juni. Namun penyebab terbesar tampaknya adalah kampanye Ukraina untuk menghancurkan logistik Rusia dengan menggunakan drone jarak menengah yang baru dikembangkan. Nah, tahukah kamu apalagi yang bisa dihancurkan oleh drone jarak menengah itu? Semua perlengkapan Rusia yang ada di Belarus itu. Ini cara lain untuk menggambarkan situasinya. Banyak, diplomasi adalah setiap pihak mencoba meyakinkan pihak lain tentang seperti apa struktur permainannya. Itu semua ada di buku-buku di rak itu. Banyak percakapan yang sekaligus menarik dan sangat membosankan tentang kemampuan dan kekhawatiran politik yang dimiliki setiap diplomat saingan. Dengan undangan bagi pihak lain untuk melakukan riset sendiri guna memverifikasi informasi tersebut. Dalam hal ini, Lukashenko harus mempertimbangkan pilihannya. Bukan karena Zelensky yang memintanya, tetapi karena ada hal lain yang sedang mengemuka. Dan itu bukanlah cinta di negara-negara dekat Rusia. Itu adalah drone-drone itu. Dan keputusan Lukashenko bergantung pada apa yang dia perkirakan akan terjadi jika dia tidak memenuhi permintaan Zelensky. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa yang mungkin sebenarnya dilakukan Ukraina di sini? Drone jarak menengah itu membuat serangan ke Belarus menjadi masuk akal. Mereka tetap tidak menjamin bahwa Ukraina akan benar-benar ingin melanjutkannya. Jadi, apa yang terjadi jika Belarus memanggil gertakan Ukraina? Ada 3 pilihan yang jelas di sini. Salah satunya adalah duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Pilihan kedua adalah membuka serangan terhadap target-target Rusia. Pilihan ketiga adalah menambahkan infrastruktur minyak Belarusia ke dalam daftar. Pilihan pertama adalah dasar untuk perbandingan. Jadi saya tidak punya banyak hal untuk langsung ditambahkan. Selain kemungkinan bahwa komentar asli Zelensky hanyalah gertakan belaka. Pada saat yang sama, intelijen Ukraina mengklaim bahwa Rusia sedang membangun perlengkapan untuk menggunakan Belarusia sebagai lokasi peluncuran terdepan untuk gelombang baru serangan drone. Jadi ada satu lagi alasan untuk meragukan teori gertakan belaka itu.
Perlu dicatat, sebagian dari klaim ini mengutip pernyataan Belarusia bahwa Ukraina sedang bersiap untuk menyerang Belarusia, sehingga memberikan nuansa perang preemptif yang menarik pada perkembangan ini. Maaf jika kalimat terakhir tadi membuat Anda sedikit bingung. Langsung ke opsi ketiga, menyerang infrastruktur minyak akan menjadi hal yang menarik. Produk minyak memang pasti memiliki dua fungsi, tapi sulit untuk mengklaim bahwa Belarus secara militer berkontribusi pada upaya perang Rusia melalui perdagangan minyak, setidaknya menurut norma internasional yang berlaku tentang hal ini. Sulit juga untuk melihat bagaimana Ukraina bisa menghindari jatuhnya korban sipil saat menyerang infrastruktur minyak. Dari situ, Belarus akan siap untuk membalas. Pada dasarnya, Belarus memiliki semua alasan di dunia untuk menghindari menjadi kombatan aktif dalam perang, dan Ukraina tetap saja akan menarik mereka ke dalam konflik. Satu-satunya cara ini bisa berhasil adalah jika Belarus entah bagaimana sangat enggan terlibat dalam perang, tetapi juga memiliki kemampuan secara politik untuk bersikap tegas dan memaksa Rusia keluar dari negaranya. Dan meskipun saya yakin bahwa Kiev akan merasa lucu jika Rusia harus semakin melemahkan pertahanan udaranya di wilayah Rusia sendiri, saya curiga hal itu tidak sebanding dengan risiko Belarus mengerahkan sebagian pasukannya melawan Ukraina. Sebagai gambaran, Ukraina mengimpor minyak mentah dari Azerbaijan dan Kazakhstan. Dan berita terbaru, Ukraina menggunakan minyak untuk mesin perangnya. Bayangkan, suatu hari Rusia memutuskan untuk menyerang infrastruktur minyak mereka masing-masing. Apakah mereka hanya akan diam saja sebagai respons? Bagaimana dengan Yunani, Polandia, Lituania, dan Turki yang memasok produk minyak ke Ukraina? Apakah mereka juga akan menerimanya begitu saja? Tentu saja tidak sebagai respons terhadap serangan terbuka. Itu sudah masuk ranah pasal 5. Mungkin serangan diam-diam, karena hal-hal seperti itu kemungkinan sudah berlangsung. Perang itu penuh dengan rahasia gelap, bukan? Sebenarnya, itu memberikan alternatif yang lebih baik bagi Ukraina di sini. Kamu pernah bekerja sama dengan perlawanan Belarusia sebelumnya. Kenapa tidak bekerja sama lagi dengan mereka untuk beberapa target baru? Pas sekali, Zelensky bertemu dengan pemimpin oposisi Belarusia yang diasingkan, yang punya sejarah sering muncul di tempat-tempat tak terduga pada akhir Mei. Kembali ke jalur terbuka, ada jalan tengah di sini. Batasi serangan hanya pada target militer Rusia. Ini memiliki potensi lebih besar karena tidak jelas apakah Lukashenko benar-benar puas dengan pengaturan saat ini. Belarus secara militer telah terikat dengan Rusia sejak runtuhnya Uni Soviet, tetapi logikanya secara tradisional justru kebalikannya. Setiap ancaman militer terhadap Rusia harus melewati Belarus terlebih dahulu, sehingga Minsk bisa menumpang keuntungan dari Moskow, karena pasukan Rusia akan lebih diuntungkan menghadapi penantang mereka di Belarus daripada di perbatasan Rusia. Sebaliknya, di sini Rusia menggunakan Belarus sebagai pangkalan operasi depan untuk melakukan serangan ke Ukraina. Hal itu mungkin membuat Minsk menjadi sekutu yang hanya setia saat keadaan menguntungkan. Senang ikut bermain jika perang berjalan baik, tapi tiba-tiba ragu ketika keadaan tidak begitu bagus. Ya, keadaan memang sedang tidak begitu bagus. Jadi ada banyak keuntungan bagi Ukraina di sini. Skenario terbaiknya, ini membuat hubungan dalam negara persatuan Rusia-Belarus tegang, dan Rusia menarik aset-asetnya dari Belarus. Skenario yang lebih realistis, ketegangan ini memaksa Kremlin untuk menawarkan lebih banyak kepada Minsk agar hubungan tetap berjalan. Ini tetap merupakan kemenangan bagi Ukraina. Lebih baik Lukashenko yang mengendalikan jutaan dolar daripada Kremlin. Skenario terburuk, dengan asumsi bahwa Belarus sama sekali tidak ingin membela dirinya sendiri, Rusia terus mengoperasikan sistem-sistem di dalam negara tersebut. Tapi sekarang mereka harus melindungi sistem-sistem itu dari drone Ukraina. Jadi, tiba-tiba sejumlah pertahanan anti-drone ditarik dari wilayah yang dikuasai Rusia, sehingga meninggalkan lebih banyak celah bagi drone Ukraina untuk menyelinap masuk ke sana. Ini juga konsisten dengan norma yang sudah ada tentang intervensi pihak ketiga dalam konflik ini. Negara-negara NATO tidak mengizinkan Ukraina menerbangkan drone di atas wilayah mereka. Yang paling mendekati hal ini adalah Rusia dengan sengaja mengacaukan sinyal drone Ukraina agar jatuh ke wilayah NATO sekedar untuk memancing reaksi. NATO bahkan tidak menempatkan pertahanan anti-drone di Ukraina, meskipun banyak pesawat Rusia telah melanggar perbatasan NATO. Bahkan, NATO kadang-kadang hanya menyaksikan drone Rusia terbang kembali ke Ukraina. Strategi utama NATO di sini adalah menjaga jarak dari perang, sehingga tetap berada di luar serangan militer terbuka Rusia. Dalam kerangka ini, Belarus telah menyimpang dari norma internasional, sehingga menjadi sasaran yang sah.
Tindakan yang diambil Ukraina dimaksudkan untuk memberikan sanksi kepada Belarus dan memaksanya kembali mengikuti norma tersebut. Jadi, saya memperkirakan sesuatu akan terjadi di sini jika Belarus gagal menanggapi ultimatum tersebut. Ada terlalu banyak target yang terekspos di negara ini yang 6 bulan lalu tidak terlalu terekspos. Yang sulit dinilai adalah seberapa besar ruang gerak yang dimiliki Belarus dalam semua ini sebelumnya. Jika Lukashenko tidak tahu bagaimana cara mengatakan tidak kepada Putin, maka ini hanya sekedar teori. Tidak ada masalah tawar-menawar antara Ukraina dan Belarus, dan ini murni merupakan kelanjutan dari konflik Ukraina-Rusia. Dan kita semua tahu betapa lancarnya upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik itu. Namun, ancaman-ancaman itu mungkin saling meniadakan di tingkat meta. Ingat, ini dimulai dengan Ukraina yang mengklaim bahwa aset-aset Rusia mengancam akan menyerang Ukraina. Mereka mungkin saja tetap di sana, tidak tersentuh dengan kapasitas Ukraina yang mencegah penggunaan lebih lanjut. Maaf jika Anda merasa kecewa dengan kurangnya aksi kinetik. Jadi, apa kesimpulan kita untuk hari ini? Masih ada kemungkinan bahwa Ukraina mungkin akan mengambil tindakan aktif untuk menyerang Belarus. Diskusi media yang sedang berlangsung ini berasal dari komentar Zelensky, tetapi sebenarnya fokusnya seharusnya pada kampanye serangan jarak menengah Ukraina yang sekarang membuat operasi menjadi mungkin, sementara sebelumnya tidak. Dan saya menduga bahwa cakupan serangan potensial akan lebih terbatas daripada yang saat ini diisyaratkan oleh ancaman Ukraina. Terima kasih sekali lagi kepada Ground News yang telah mensponsori video hari ini. Kunjungi ground.news/lines on maps untuk mendapatkan diskon luar biasa sebesar 40% untuk paket Vantage. Sementara itu, Anda juga bisa mengunjungi channel kedua saya untuk mempelajari lebih lanjut tentang hubungan Ukraina dan Belarus secara keseluruhan yang justru berkembang ke arah berlawanan. Mengapa Belarus belum melakukan lebih banyak? Selain itu, ada kisah menarik tentang bagaimana foto ini bisa tercipta. Dan jika Anda menikmati video hari ini, silakan like, bagikan, dan subscribe, dan saya akan bertemu Anda besok. Jaga diri Anda.